Seorang dokter wanita di Arab Saudi mendapati pasien yang mana pasien ini dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad. Muhammad ini berumur kira-kira 30 tahun. Kemudian Muhammad ini memegang erat, memeluk erat seorang wanita, yang mana wanita ini memberontak kepada Muhammad, menggigit Muhammad, bahkan meludahi Muhammad, dan sampai-sampai dia membuka kerudungnya. Akhirnya si Muhammad ini dengan sabar, dengan tersenyum, memakaikan lagi kerudung kepada si wanita itu. Melihat kejadian seperti itu, dokter wanita ini bertanya, "Wahai Muhammad, siapakah dia?" "Dia adalah ibuku." "Sejak kapan ibumu menderita seperti ini?" "Sejak dia lahir." "Lalu bagaimana dia bisa hamil engkau, bisa punya anak engkau?" Kata si Muhammad bahwasanya kakekku menikahkan ibuku dengan ayahku dengan harapan pengen punya keturunan. Akan tetapi ayahku menceraikan ibuku di tahun pertama pernikahan saat ibuku hamil aku. Maka sejak umur 10 tahun aku merawat ibuku, aku memasak untuk ibuku, dan kalau malam tiba ketika mau tidur aku mengikatkan kakiku dengan kaki ibuku supaya ibuku tidak kabur. Saat lagi ngobrol sama dokternya, si Muhammad ini tiba-tiba diludahi oleh ibunya. "Kamu bohong, kamu bilang mau mengajak aku ke Mekah." Karena pada saat itu ibunya melihat Ka'bah. Kata si Muhammad, "Ya ibuku, insya Allah hari Kamis kita akan pergi ke Mekah." Kemudian dokter nyeletuk bahasanya, "Bukan ngapain engkau membawa ibumu ke Mekah? Bukankah tidak ada kewajiban bagi dia untuk umroh? Tidak ada kewajiban untuk dia untuk sholat?" Karena namanya orang yang tidak berakal sehat itu gugur kewajiban dia untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Muhammad bahasanya, "Ya memang benar telah gugur kewajiban itu kepada ibuku. Tapi aku tidak ingin harapan ibuku tidak terkabul padahal aku sanggup untuk memenuhi harapannya." Dari saking baktinya kepada ibunya, walaupun ibunya dalam keadaan seperti itu, apapun harapan ibunya, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan ibunya, harapan ibunya selama dia sanggup melakukannya. "Wahai Muhammad, apakah ibumu mengenalmu?" Kata Muhammad, "Ya, dia tidak mengenalku. Tapi Allah tahu dia adalah ibuku." Kemudian dokter ini berkata, "Wahai Muhammad, sakit apa ibumu?" "Ibuku sakit, punya gula darah tinggi atau diabetes dan juga darah tinggi." Kemudian diperiksalah ibunya, udah selesai, walhasil keluar nih Muhammad sama ibunya. Si dokter perempuan ini mengunci pintu ruangan dokternya, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Kata dokter ini, "Saya banyak mendengar kisah berbakti kepada orang tua, tapi saat ini benar-benar nyata di hadapanku seorang anak yang begitu sabar menjaga ibunya. Padahal ibunya tidak mengenal dia. Akan tetapi dia dengan sabar menjaga ibunya dengan harapan pintu surganya Allah terbuka untuk dia." Maka bagaimana halnya dengan kita? Seorang anak yang ibunya mengenal kita dan kita mengenal ibu kita. Akan tetapi masih banyak kesalahan-kesalahan kita, ucapan-ucapan kita yang menyakiti hati ibu kita. Ayo perbaiki. Ketika orang tua kita masih hidup, ayo bakti sama mereka, usahakan menyenangkan hati mereka. Minta sama Allah, mudah-mudahan saya bisa menyenangkan hati orang tua saya. Tapi ketika orang tua itu pun sudah wafat, tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita bisa mengirimi Fatihah, kita mengirimi doa kepada orang tua kita. Karena salah satu amal yang tidak terputus setelah kita wafat adalah doa orang anak soleh kepada orang tuanya. Tidak ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua kita selama nafas kita masih ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.